Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Anda semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Bagi yang belum tes P3K Adyatama dan Ekonomi Kreatif, bisa menyimak ya soal P3K teknis Adyatama dan Ekonomi Kreatif. Yuk bahas bersama Master Nugi. Semoga bermanfaat. Tonton terus sampai akhir. Jangan di skip. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan aktifkan tombol notifikasinya agar mendapatkan banyak soal-soal dari channel Master Nugi, baik soal CPNS, soal P3K, soal masuk BUMN, dan soal-soal masuk kerja lainnya. Oke guys, tonton terus sampai akhir. Few moments later. Oke, soal yang pertama, wisata Pulau Raja 4 terletak di provinsi. Nah, ini gampang banget ya guys. A. Papua, B. Papua Barat, C. Maluku, D. Maluku Utara, dan E. Papua Selatan. Yang jelas Raja Ampat ini terkenal eksotiknya ya, karena daya tariknya ya, karena wisata bawah laut ya. Jawabannya adalah B. Papua Barat. Lanjut soal nomor 2. Pak Andi telah membuka warung kulineran di sekitar Pantai Segandu Batang dan telah merekrut 10 karyawan. Berarti tindakan Pak Andi telah menciptakan tujuan kepariwisataan dalam aspek A. Mengurangi pengangguran, B. mengentaskan kemiskinan, C. mengangkat citra bangsa, D. memajukan kebudayaan. Jawaban A dan B benar. Mana nih? Kalau Pak Andi itu merekrut karyawan, berarti apa ini? Ya, dari jawaban A, mengurangi pengangguran bisa ya. B. mengentaskan kemiskinan, ini juga bisa ya, karena dengan merekrut karyawan yang tadinya belum bekerja, yang tadinya tidak bekerja, berarti kan tadinya nganggur. Nah, ini bisa ya, yang tadinya belum ada pendapatan, nah ini ada pemasukan pendapatan. Kemudian yang C, mengangkat citra bangsa, ini bukan ya, memang sih ini juga salah satu dari tujuan kepariwisataan, namun kan ada jawaban yang tepat itu mana. D. memajukan kebudayaan, dari soal tersebut tidak ada kata-kata budaya ya, tidak ada menonjolkan sisi atau aspek dari kebudayaan. Berarti jawaban yang benar adalah E ya. Jawaban yang benar adalah E, mengurangi pengangguran dan menuntaskan kemiskinan. Oke, lanjut soal nomor 3 guys. Namun sebelumnya bisa kalian like, komen, subscribe, dan share, serta aktifkan notifikasi loncengnya biar kalian mendapatkan banyak soal dari channel Master Nugi. Master Nugi, rumahnya belajar. Oke, nomor 3, pemerintah memfasilitasi pembentukan Badan Promosi Pariwisata Indonesia yang berkedudukan di ibu kota. A. Negara, B. Provinsi, C. Kabupaten atau kota, D. Kecamatan, E. Seluruh kelurahan atau desa. Nah, ini kalian juga bisa dilihat atau kalian bisa melihat di Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang kepariwisataan. Nah, di situ disebutkan bahwa Badan Promosi Pariwisata Indonesia berkedudukan di ibu kota negara. Jawabannya A guys ya, ibu kota negara. Untuk saat ini ibu kota negara kan berada di Jakarta lah, tahun depan pindah di IKN atau di Kalimantan ya guys. Lanjut soal nomor 4. Alasan Pulau Bali menjadi destinasi wisata karena A. daya tarik, B. budaya, C. sumber daya manusia, D. sumber daya alam, dan E. kuliner. Nah, ini masuk semua guys di antara 5-5-nya. Namun dari 5 jawaban ini manakah yang paling tepat guys? Daya tarik jelas, budaya ya, budaya juga bagian dari daya tarik ya. Kemudian sumber daya manusia ya,
itu unsur-unsur yang ada di daya tarik juga sumber daya manusia, karena kan memang Bali itu sumber dayanya bagus ya, sangat menarik sekali. Kemudian dari sumber daya alamnya begitu indah ya, memiliki daya tarik tersendiri. Dan kuliner Bali itu juga sangat enak-enak. Jadi jawaban tepat adalah A, memiliki daya tarik. Lanjut soal nomor 5. Kota Magelang menjadi daya tarik tersendiri karena mendapat julukan kota A 1000 candi, B 1000 bunga, C 1.000.000 bunga, D 1000 pasir, dan E hujan. Kalau yang ini bukan, yang ini adalah kota Bogor, guys. Nah, ini ada A sampai D, ini mirip-mirip nih candi, karena di situ juga ada candi Borobudur ya, ada banyak candi. Bunganya yang mana nih? Kemudian pasir ya, Magelang habis dari letusan Gunung Merapi juga banyak pasirnya ya guys, dan pasirnya itu pasir yang terbaik guys, karena mengandung magnet ya, mengandung partikel-partikel magnet. Itu kalau untuk bangunan itu sangat kuat, itu karena memang bekas lahar dingin ya yang keluar dari Gunung Merapi. Langsung saja jawabannya adalah 1.000.000 bunga, bukan 1000 bunga ya guys. Di kota Magelang itu mendapatkan julukan 1.000.000 bunga. Ketika saat musim panas beralih ke hujan, itu banyak bunga yang bermekaran guys, dan indah banget ya, terasa seperti di Jepang ya. Kota Magelang ini banyak bunga-bunga yang bermekaran, maka tidak salah mendapatkan julukan kota 1.000.000 bunga. Oke, lanjut soal nomor 6. Perwujudan nilai tambah dari kekayaan intelektual yang bersumber dari kreativitas manusia yang berbasis warisan budaya, ilmu pengetahuan, dan atau teknologi disebut A, ekonomi inovatif, B, ekonomi kreatif, C, pariwisata, D, kepariwisataan, dan E, daya tarik. A, B, dan E. Nah, ini jawabannya agak mirip-mirip ya guys. Di situ ada kata kunci apa? Kreativitas dan nilai tambah. Nilai tambah itu makna lain daripada ekonomi. Dan di situ juga ada kata kreativitas. Maka jawaban yang tepat adalah B, ekonomi kreatif. Jadi perwujudan nilai tambah yang bersumber dari kreativitas itu adalah ekonomi kreatif. Sama seperti jabatan ini ya guys, Adiatama dan ekonomi kreatif. Lanjut soal nomor 7. Melakukan identifikasi daerah wisata yang rawan gempa dan tsunami termasuk bagian dari A, mengidentifikasi bahan penyusunan rancangan kegiatan tanggap darurat kepariwisataan ekonomi kreatif, B, mengkompilasi data pelaksanaan tanggap darurat kepariwisataan secara berkala, C, mengidentifikasi data dan informasi industri pariwisata dan ekonomi kreatif, D, mengidentifikasi jenis pekerjaan bidang pariwisata dan ekonomi kreatif yang akan dibuatkan standar kompetensi, E, mengidentifikasi bahan pengembangan infrastruktur pariwisata. Di sini banyak sekali ya, terutama di Indonesia, daerah-daerah yang rawan bencana, baik gempa, tsunami ya, banjir, longsor, gunung meletus ya. Banyak sekali daerah-daerah yang memang rawan bencana ya. Oke, di sini kita bisa tahu kata kuncinya, yaitu di rawan gempa, dan ada kata-kata identifikasi. Mana nih dari 5 jawaban yang ada kata identifikasi dan rawan gempa atau bencana? A ini masuk ya, C, D, dan E masuk, tapi yang lebih tepat mana nih yang ada rawan gempa? Yaitu di situ ada kegiatan tanggap darurat ya, A ya. Kemudian yang B itu kan mengkompilasi, bukan identifikasi. Berarti jawabannya adalah A. Oke, terima kasih yang sudah menonton video saya. Semoga bermanfaat dan semoga kalian lolos tes P3K Adiatama dan ekonomi kreatif. Sampai jumpa di pertemuan-pertemuan berikutnya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan dari saya. Yang belum like, comment, subscribe bisa like, comment, subscribe.
Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.